Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Satu Family. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Di kesempatan kali ini kita hanya berbagi share ke teman-teman semua, saudara-saudaraku yang mempunyai istri atau Anda sendiri yang mau melahirkan di masa pandemi ini. Dan pertama-tama yang harus disiapkan adalah yang pertama apa nih? Perlengkapan ibu dan anak. Ya, perlengkapan ibu dan anak ini meliputi ya kebutuhan kayak baju-bajumu ya. Iya, baju-baju saya, baju-baju calon bayinya. Sarung juga. Sarung bayi, terus daster, terus apa lagi namanya buat ibunya itu ya. Pokoknya 1 bulan sebelum melahirkan semua perlengkapan ibu dan bayi harus disiapkan di koper. Jika Anda ibu-ibu yang mau melahirkan udah pecah ketuban, jadi bapaknya itu tinggal nyangking istilahnya, tinggal bawa aja yang di koper, jadi enggak ribet ya. Kemarin saya tuh lupa pakaian saya jadi pakaian anaknya belum disiapin. Pakaian anaknya sudah. Jadi ribet ya, gitu ya saudaraku ya. Jadi yang kedua yang harus disiapkan adalah KTP suami istri ya. KTP suami istri dan kartu BPJS ibu yang akan melahirkan. Ya. Soalnya ini perlu di rumah sakit atau di bidan pun datanya ibu bapak ini diminta sama BPJS untuk mengklaim dari bidan atau rumah sakit, mengklaim biaya dari BPJS tersebut. Jadi jangan sampai lupa, soalnya kemarin istri saya lupa KTP-nya nggak dibawa ya. Betul. Ya, terus yang ketiga apa nih? Yang ketiga itu kondisi harus fit buat ibunya. Misalkan cek HB-nya dulu, cek gula darah ya. Kalau melahirkan cek HB dulu, gula darah ya. Sama tensinya. Kalau tensinya tinggi itu harus disesar Bang. Kalau rendah pun juga nggak bagus. Harus normal saja lah tensinya. Berarti sebelum melahirkan, 1 bulan sebelum melahirkan harus dicek dulu di puskesmas bisa, di bidan bisa ya. Puskesmas, bidan. Nah, harus punya planning kita mau lahiran di mana, ibu dan bapaknya ya. Jadi pas gak pecah ketuban ini mau lahiran di mana, bingung. Nah, kita harus punya planning ya. Terus ini tips buat yang akan melahirkan sesar ya, jadi orang yang melahirkan sesar ini bukan karena mereka manja atau apa, emang ada kebutuhan yang mengharuskan mereka harus sesar ya, seperti dia menderita penyakit asma atau kondisi tubuhnya enggak takutnya membahayakan janinnya juga sama ibunya. Tapi biasanya kalau ibu-ibu pengen sesar nentuin ini karena di tanggal ini tanggal cantik ya. Ini tips untuk ibu-ibu yang mau melahirkan secara sesar apa nih? Tipsnya harus rapid test dulu sebelum ke rumah sakit biar nggak repot. Jadi kalau yang nggak sesar juga bisa Bang, ke rumah sakit harus dites dulu juga sebelumnya. Dites apa kalau yang nggak sesar? Kan bisa juga kalau melahirkan sekarang normal di rumah sakit, tapi harus tes rapid. Pokoknya kalau saudara-saudaraku semua yang ingin melahirkan di rumah sakit bukan di bidan ya, kalau masa pandemi kayak gini emang semua harus rapid test ya. Rapid test itu biayanya 1 orang 200.000. jadi kalau sama bapaknya mendampingin ke rumah sakit jadi harus disiapin 1 orang 200.000, berarti kalau 2 400.000 ya. 500.000 lah siapin, tergantung yang mendampingin itu ya. Semakin banyak orang yang mendampingin yaitu harus rapid test ya. Oke, ada lagi nih yang harus yang dibagikan? Udah ya, jadi ini cerita singkat aja. Ini adalah anak pertama kami, namanya Rindu Putri Muhammad ya. Kita minta doanya ya saudara-saudaraku, semoga teman-teman di sana, bapak-bapak, ibu-ibu atau calon ibu, calon bapak yang baru dilancarkan proses lahirannya. Amin. Nah, udah tipsnya sekian dulu dari kita. Apabila video ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa like, comment, subscribe. Komen dan share juga. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juga untuk Indonesia. Anak pertama. Anak yang kedua, anak pertama. Ya, inilah studio kecil kita. Nah, kita pakai ini buat syuting. Nah, ini studio kita, ini adalah rumah kita ya, saudara-saudaraku. Sederhana sih, tapi yang penting bahagianya itulah. Ditambah lagi sama si Rindu.